Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Holidatul Ulfa Ulumiyah sebagai moderator kelompok 1 akan membahas tentang Pancasila. Yang di dalamnya terdapat 3 materi. Yang pertama adalah sejarah perumusan Pancasila, yang kedua adalah sejarah BPUPKI dan PPKI, dan yang ketiga arti dari nasionalisme. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah perumusan Pancasila yang akan disampaikan langsung oleh Muhammad Habibi Yunus Fajar Shodiq. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibi Yunus. NIM saya 213101060005. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perumusan Pancasila. Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945. Bapak Insinyur Soekarno berpidato mengenai rumusan dasar negara Indonesia dengan istilah Pancasila pada sidang BPUPKI. Kata Pancasila itu memiliki arti panca yang artinya 5 dan sila yang artinya batu sendi atau alas atau dasar. Jadi Pancasila ini sebenarnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Nilai-nilai Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia yang diluruskan pada sidang BPUPKI, sidang Panitia 9, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disahkan sebagai dasar filsafat maupun ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hari lahir Pancasila yang diperingati setiap 1 Juni 1945 itu merupakan momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Pancasila identik dengan gagasan Soekarno yang diungkapkan dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Soekarno ingin menyatakan kepada peserta BPUPKI perlunya bangsa ini memiliki dasar negara sebagai pedoman. Nah, setelah itu Insinyur Soekarno itu berpidato tentang 5 prinsip dari Soekarno yang akhirnya dikaji ulang oleh para peserta dari rapat itu. Dan kemudian akhirnya disetujui. Sampai sekarang, momen bersejarah ini terus diperingati setiap tahunnya sebagai bagian dari kesadaran masyarakat Indonesia akan perumusan awal dasar negara. Perlu kita ketahui bahwa sila-sila Pancasila ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan perlu diketahui juga salah satu sila dari Pancasila ini mencakup hubungan vertikal atau hubungan manusia dengan Tuhannya, yaitu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini mencakup hubungan horizontal atau sesama manusia. Jadi bisa disimpulkan bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berada, tumbuh dan berkembang bersama dan bangsa Indonesia sejak dahulu kala. Karena itu, Pancasila merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam hidup masyarakat dan ukuran bagi baik buruknya atau benar salahnya sikap warga negara secara nasional. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih Mas Habibi atas materinya. Langsung saja kita masuk pada materi yang kedua, yaitu sejarah BPUPKI dan PPKI yang akan dijelaskan langsung oleh pemateri yang kedua, yaitu Anik Vera Setiawati. Silahkan Mbak Anik Vera, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi kedua, yakni sejarah BPUPKI dan PPKI. Siapa sih yang tidak tahu tentang sejarah negara Indonesia? Pastinya semuanya sudah tahu. Namun di sini saya akan menjelaskan dengan singkat tentang sejarah yang terjadi di Indonesia. 7 Desember 1941.
Perang Dunia Kedua memang meletus pada tanggal 1 September 1939 di Eropa, yang diawali dengan serangan dari negara Jerman ke Polandia. Mengapa dikatakan pada tanggal 7 Desember 1941 sebagai permulaan awal Perang Dunia Kedua? Karena pada tanggal tersebut, Jepang menyerang pangkalan armada AL Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii, yang sekaligus mengawali keterlibatan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. 8 Agustus 1943. Pada awalnya, pihak Jerman dan Italia meraih sejumlah kemenangan dari Eropa, dan Jepang telah berhasil menaklukkan beberapa daerah di Asia Timur dan Asia Tenggara. Namun, setelah 2 tahun Perang Dunia Kedua berkobar, keadaan mulai berubah, yakni Italia dan Jerman mulai terdesak oleh sekutu, serta Italia dipaksa menyerah kepada sekutu pada tanggal 8 Agustus 1943. 29 April 1944. Menyadari keadaan yang tidak memerlukan itu bagi Jepang, akhirnya Jepang mulai membujuk rakyat dari Asia Timur dan Asia Tenggara, dan termasuk juga negara Indonesia, dengan janji bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada negara-negara yang membantunya untuk melawan sekutu. Jadi, pada tanggal 29 April 1944 dibentuklah BPUPKI, yakni Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang bertugas menyelidiki dan menyiapkan segala usaha yang diperlukan bagi pendiri negara Indonesia di kemudian hari. 9 Agustus 1945. Meskipun Jepang sudah meminta bantuan kepada Asia Timur dan Asia Tenggara, namun Jepang malah semakin terdesak oleh sekutu, dan berita akan kekalahan Jepang yakni dirahasiakan oleh Jepang. Akhirnya, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Mendengar berita akan kekalahan Jepang, akhirnya Indonesia mengambil kesempatan emas tersebut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Dan 17 Agustus 1945, dalam menentukan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan, akhirnya dari kelompok pemuda menculik Bung Karno dan Bung Hatta dan dibawa ke Rengas Dengklok untuk menjamin keselamatan kedua tokoh tadi dari pihak yang tidak menghendaki kemerdekaan negara Indonesia. Dan setelah terjadi perundingan yang cukup sengit antara para pemuda dengan kalangan dengan kalangan tokoh-tokoh tua, akhirnya disepakatilah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Demikian penjelasan sejarah BPUPKI dan PPKI dari saya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Sekarang kita berlanjut pada materi yang ketiga, yaitu arti dari nasionalisme yang akan saya jelaskan sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ketiga, yaitu arti dari nasionalisme. Apa sih yang dimaksud nasionalisme? Nasionalisme dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Sedangkan dari asal katanya, nasionalisme berasal dari kata nation yang artinya bangsa dan isme yang artinya paham. Jadi nasionalisme adalah paham kebangsaan. Dan orang yang memiliki sifat nasionalisme adalah orang yang sangat cinta dan paham dengan bangsa dan negaranya. Sedangkan menurut para ahli seperti Ernest Rehan, nasionalisme adalah keinginan untuk bersatu dalam bernegara. Sedangkan menurut Otto Bauer, nasionalisme adalah sikap persatuan karena perasaan senasib dalam sebuah negara. Selain nasionalisme, ada istilah chauvinisme. Apa itu chauvinisme? Chauvinisme adalah rasa bangga dan cinta pada bangsa dan negara. Apa bedanya dengan nasionalisme? Nah, di sini perbedaan nasionalisme dan chauvinisme adalah kalau nasionalisme itu rasa bangga dan cinta pada bangsa dan negara sewajarnya. Sedangkan chauvinisme juga rasa bangga dan cinta pada bangsa dan negara, tetapi berlebihan, fanatik. Dan ini tidak bagus, akan merugikan golongan lain. Semangat nasionalisme itu dibentuk pada tanggal 28 Oktober 1928
dalam Sumpah Pemuda, yaitu berbangsa satu, bertanah air satu, dan berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Nasionalisme memiliki 4 cita-cita umum. Yang pertama adalah persatuan nasional, yang kedua adalah kebebasan nasional, dan yang ketiga adalah perbedaan di antara bangsa-bangsa. Yang keempat adalah kesendirian, pembedaan, individualitas, dan keaslian. Sekian penjelasan saya tentang apa itu arti dari nasionalisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan materi Pancasila dari kelompok 1. Apabila ada salah kata atau salah pernyataan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.